berpikir bahwa ini benar-benar kamu. Bukan aku, benar-benar bukan aku. Nyonya Gu, ketika Nona Gu di kolam renang sebelumnya, sepertinya aku melihat Qiao Ziwei menaruh sesuatu ke dalam saku. Tapi takut disalahpahami. Tidak berani menyimpulkan. Sekarang aku berpikir, pasti Qiao Ziwei mencuri gelang Nona Gu. Tidak, aku tidak mencuri gelangnya. Kamu masih berani berkilah. Buktinya sudah ada. Sekarang segera berlutut dan minta maaf padaku. Tidak, bukan seperti itu. Kakak, bagaimana kamu masih bisa percaya padanya? Ada saksi dan barang bukti. Dia adalah seorang pencuri. Berlutut. Aku tidak mencuri. Aku bukan pencuri. Berikan dia pelajaran. Biarkan dia tahu aturan keluargaku. Pergi. Pergi. Orang yang mencuri masih berani mendorong. Buang mereka keluar. Kakek, bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, kakek. Dokter, bagaimana keadaan kakekku sekarang? Dia akan baik-baik saja kan? Usia pasien sudah cukup tua. Aku menyarankan untuk tinggal di rumah sakit untuk pengamatan jangka panjang. Tolong lakukan prosedur pendaftaran rawat inap di meja pendaftaran. Dan membayar tagihan pembayaran. Baik, aku akan pergi sekarang. Wei, dengarkan perkataan kakek. Kakek tidak bisa disembuhkan. Ayo pulang tanpa rawat inap. Jangan, kakek. Dokter bilang, kondisimu sekarang membutuhkan pengamatan di rumah sakit. Ayo, berbaringlah dengan baik. Kakek, jangan khawatir tentang uang. Aku akan menyelesaikannya. Jaga dirimu dengan baik. Yang paling penting sekarang adalah agar kamu sehat. Aku pasti akan menyembuhkanmu, kakek, tanpa memperdulikan biaya apapun. Si jenius universitas datang. Aku mendengar kakekmu sakit dan dirawat di rumah sakit. Kamu sangat kekurangan uang. Apakah kamu ingin aku membantumu? Kakekku sakit dan dirawat di rumah sakit. Memang sangat membutuhkan uang. Jika kamu bisa meminjamkan uang kepadaku, aku akan sangat berterima kasih padamu. Aku memang bisa meminjamkanmu. Tapi, mengapa aku harus meminjamkanmu? Untuk menyelamatkan kakekku. Aku bisa membayar dengan segala cara. Lalu, berlututlah dan mohon padaku. Jika aku senang, tentu saja aku akan meminjamkan uang kepadamu. Apa pendapat kalian? Berlututlah. Uang itu. Jangan khawatir. Aku pasti akan meminjamkan uang kepadamu. Namun sebelum itu, kamu harus bermain game dengan aku. Mari hancurkan dia. Aku berhasil mengenainya. Apakah kamu bisa lebih keras? Aku berhasil mengenainya. Mengapa kamu menangis begitu cepat? Sungguh membosankan. Jika kamu tidak bisa bermain, maka jangan bermain. Aku bisa. Oh, Nyonya Gu, apakah kamu datang sendiri menjemput anak-anak? Kalau begitu aku akan menemanimu. Tidak apa-apa, masalah perusahaan hari ini sudah selesai. Aku ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak-anak. Tidak perlu repot-repot. Aku bisa sendiri. Baiklah, silakan. Apakah kamu, si jenius universitas, masih ingin bermain? Inilah yang disebut permainan. Baiklah, permainan ini benar-benar membosankan. Qiao Ziwei, apakah kamu boneka? Bagaimana jika kamu, si jenius universitas, menunjukkan contohnya? Bisakah kamu berbicara sedikit lebih keras? Aku adalah pencuri. Aku yang tidak tahu malu. Yufei, mengapa kamu masih di sini? Qiao Ziwei, kamu sedang apa? Mengapa kamu memukulku dengan keras? Aku tidak melakukannya. Yufei, apakah kamu baik-baik saja? Qiao Ziwei, kamu tidak akan pernah puas, ya? Apa yang telah dilakukan putriku sehingga membuatmu marah? Kamu terus-menerus mengganggunya berulang kali. Aku memberitahumu, ini yang terakhir kalinya. Jika kamu mengganggunya lagi, jangan harap bisa tinggal di sekolah ini. Halo, apakah ini keluarga Qiao Siliang? Kondisi pasien memburuk. Dia telah dibawa ke unit gawat darurat. Aku adalah seorang pencuri. Aku yang tidak tahu malu. Aku yang tidak tahu malu. Kakek, kamu tidak boleh meninggalkanku. Adik perempuan. Kenapa lagi dia? Kakeknya Nona Qiao. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Aku mendengar mereka menggalang dana di mana-mana. Jangan menangis, jangan menangis. Tidak, jangan pergi, jangan pergi. Aku akan pergi menjaga kakek. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku juga bisa menjaga kakek. Xian bisa berbicara sekarang. Sejak Nian meninggal, Xian tidak pernah berbicara. Perkataan yang lengkap. Apakah dia memiliki pengobatan yang efektif?
Untuk penyakit Xian, tunggu sebentar. Aku tahu kakekmu sakit dan dirawat di rumah sakit. Butuh uang dengan cepat. Jika kamu datang menjaga rumah dan merawat Xian, aku akan bertanggung jawab atas semua biaya pengobatan kakekmu. Kamu datang untuk apa? Adik perempuan, pulanglah. Ziwei akan berada di rumah ini untuk tinggal sementara waktu. Yu Fei, lupakanlah masa lalu. Setelah ini, kalian berdua berteman baiklah. Kamu bisa kan? Mama, aku bisa. Adik perempuan, sup ini enak. Mengapa bersikap berlebihan? Benar-benar menganggap dirinya sebagai putri. Adik perempuan, makanlah. Apakah kamu baik-baik saja, Nona Kiao? Cepat panggil dokter. Sama sepertimu, Nyonya Gu. Dia alergi makanan laut. Jika sudah minum obat dan istirahat dengan baik, dia akan baik-baik saja. Apa, alergi makanan laut? Xian tidak mungkin begitu ramah kepada orang asing. Apakah dia adalah Nian-Nianku? Jika Nian-Nian masih ada, dia juga seumuran denganmu. Halo, Sekretaris Qin. Atur sedikit. Aku akan melakukan tes DNA dengan Ziwei. Pengemis kecil, tunggu saja. Terima kasih, Nyonya. Kemarin, kamu membiarkan dokter datang untuk merawatku. Anak bodoh. Xian memberikanmu kue udang untuk dimakan, yang membuatmu alergi. Seharusnya aku yang meminta maaf padamu. Bukan begitu, Nyonya. Ini bukan salah Tuan Muda. Itu karena aku tidak berhati-hati dalam makanan. Kamu alergi makanan laut. Apakah dari kecil? Mungkin iya. Sejak aku mengingatnya, jika aku makan makanan laut, kulitku akan timbul ruam. Itulah sebabnya kakek tidak pernah membiarkanku makan makanan laut. Aku mendengar, jika kamu diadopsi olehnya. Jadi, apakah kamu masih ingat berapa umurmu saat diadopsi? Aku juga tidak terlalu ingat. Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin. Jadi, kamu masih ingat siapa orang tua kandungmu? Aku tidak punya kenangan tentang orang tua kandungku. Tidak ada kenangan. Saat kakek menemukanku, aku tidak ingat apa-apa lagi. Gelang ini untuk adik perempuanku. Kamu bodoh. Kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Pergi, aku mencari adikku. Kamu mencari siapa? Siapa adikmu? Aku berkata padamu, aku adalah adikmu. Kiao Ziwei itu. Dia hanyalah seorang pengemis. Pengemis busuk yang keluar dari sarangnya. Aku hidup bersamamu selama lebih dari 10 tahun. Mengapa kamu lebih baik kepada orang asing daripada aku? Bukan orang asing. Dia adalah adik perempuan. Mengapa kamu begitu baik padanya sejak dia datang? Jika terus seperti itu, Mama akan berpikir, Kiao Ziwei adalah putri kandungnya. Mengapa begitu? Sepertinya, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Berhenti. Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja? Adik perempuan. Tidak apa-apa, Tuan Muda adalah kakakmu. Bagaimana kamu bisa memukulnya? Adik perempuan, jangan bertengkar. Aku memberikan gelang yang bagus untukmu. Baik, tidak bertengkar. Aku akan membawamu keluar. Aku memukul kakakku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Jadi begitu. Mungkin kamu merasa kasihan pada orang bodoh ini, kan? Tuan Muda bukan orang bodoh. Dia hanya tidak suka berbicara. Kamu tidak boleh melakukan ini. Apakah kamu tidak takut ibu angkatmu tahu? Apakah kamu berpikir untuk mengadu? Tapi bahkan jika kamu mengadu, kamu juga harus memiliki kemampuan. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu sudah melakukan apa hari ini? Kamu tidak bisa keluar dari pintu ini. Bisakah kamu keluar? Ikat mereka untukku. Lepaskan. Lepaskan adik perempuan, penjahat. Diamlah, atau kamu akan dipukul juga. Lepaskan dia. Wajah kecilmu sangat cantik. Aku bahkan iri. Mari kita berikan sedikit pelajaran padanya. Bagaimana? Jangan pukul adik perempuan. Dia akan merasa sakit. Semakin kamu memanggilnya adik perempuan, aku hanya akan memukulnya lebih keras. Mama. Hentikan dia. Ya, bukankah kamu cukup kuat? Oke, aku juga lelah. Mari kita ubah permainannya. Mama,
Selamatkan adik perempuan. Xian, jangan terburu-buru. Mari bicara perlahan. Adik perempuan dalam bahaya. Selamatkan dia. Qiao Ziwei. Benar. Adik perempuan. Penjahat. Pukul dia. Xian tahu di mana dia kan? Bawa ibu pergi. Tidak bisa begitu cepat. Aku belum selesai bermain. Angkat dia. Jam saku ini. Mengapa ini sama dengan milik kakak? Dari mana datangnya benda ini? Kembalikan milikku. Bagaimana mungkin benda ini milikmu? Kamu mengambilnya dari mana? Apakah itu hasil curian? Katakan, Mama, Nona muda. Sepertinya dia hampir tidak sadarkan diri. Kalau begitu, biarkan saja. Ada apa? Apakah kamu takut jika aku membawamu? Nona muda, ada masalah. Tuan muda membawa Nyonya. Datang ke sini. Apa? Tuan muda, Nyonya, selamat datang. Ayah, Ibu, bagaimana kalian datang? Fei Fei, apakah kamu sendirian di sini? Tentu saja aku sendirian. Kalau bukan aku, siapa lagi? Dia berbohong, dia memukul adikku. Benar-benar tidak ada. Kakakmu bilang, kamu bersama Qiao Ziwei. Ah, benar-benar tidak ada. Maaf, Mama salah menyalahkanmu. Karena Qiao Ziwei tidak ada di sini. Maka istirahatlah dengan baik. Aku dan kakakmu akan pergi. Jangan pergi. Selamatkan adik perempuanku. Aku di sini, tolong selamatkan aku. Fei Fei, suara apa ini? Aku tidak tahu. Mama, aku tidak mendengarnya. Kamu pasti salah dengar. Ayo, biarkan aku mengantar kalian keluar. Halo, Nyonya Gu. Tes DNA ini. Hasil laporannya sudah keluar. Sekretaris Qin sudah mengantarnya ke lantai bawah. Laporan tes DNA sudah keluar. Baik, aku turun sekarang. Xian, pergi dan temani ibu. Jangan pergi, selamatkan adik perempuan. Xian, adik perempuan yang baik tidak ada di sini. Dia ada di bawah, ayo pergi. Bukankah kamu suka berteriak? Teriaklah. Teriaklah lebih keras. Lihatlah, apakah ada yang akan datang menyelamatkanmu? Kamu tidak mungkin mengurungku seumur hidup. Apakah kamu tidak takut Nyonya mengetahuinya? Oh, kamu mengingatkanku. Berhenti. Xian, tunggu ibu di sini. Ibu akan datang sebentar lagi. Asalkan kamu menjadi bisu. Tidak ada yang akan mengetahuinya. Jangan. Apa yang sedang kamu lakukan?